Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini menerapkan konsep Role-Based Access Control atau RBAC, yaitu sebuah metode untuk mengatur hak akses user berdasarkan peran atau role mereka masing-masing. Melalui konsep ini, setiap pengguna akan memiliki batasan akses yang berbeda disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya di dalam sistem. Untuk membangun sistem simulasi yang dinamis namun tetap sederhana, saya membuat 4 kelas utama yang saling terintegrasi, yaitu pengguna, member biasa, main RBAC, dan admin Java. Eh, kita mulai dari komponen dasar yaitu kelas pengguna Java. Kelas ini bertindak sebagai superkelas atau induk dari segala jenis user yang ada di sistem kita. Di dalamnya, saya menanamkan dua atribut utama, yaitu nama dan status online. Kedua atribut ini sengaja diberi hak akses protect agar bisa diwariskan dan diakses langsung oleh kelas-kelas turunannya. Selain memiliki konstruktor untuk menginisialisasi data awal objek, pengguna Java juga menyediakan sebuah metode bernama access system. Metode umum ini nantinya akan kita override di kelas anak agar perilakunya bisa berubah sesuai dengan peran spesifik masing-masing. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana implementasi perannya pada kelas turunan menggunakan keyword extend di admin Java. Kelas admin Java sebagai turunan dari pengguna. Admin otomatis mewarisi seluruh atribut dan fungsi induknya. Di bagian konstruktor, kita memanfaatkan perintah super untuk memanggil konstruktor milik pengguna agar proses inisialisasi data lebih efisien. Nah, di sini saya melakukan override pada metode access system. Ketika dijalankan, metode ini akan mengeluarkan pesan akses penuh diberikan kepada seluruh sistem kontrol. Ini membuktikan bahwa admin memegang kendali tertinggi. Tak hanya itu, admin juga punya fungsi eksklusif bernama blokir pengguna utama yang tidak bisa diakses oleh peran lain. Di kelas member biasa, kelas ini juga merupakan anak dari pengguna dan menggunakan super di konstruktornya. Namun, saat kita melakukan override pada metode access system, output yang keluar berbeda, yaitu akses terbatas diberikan ke sistem kontrol. Hal ini menunjukkan keterbatasan hak akses seseorang member biasa. Sebagai pelengkap peran ini, saya juga menambahkan metode khusus bernama perbarui status online untuk melacak aktivitas mereka. Sekarang, bagaimana seluruh komponen ini bekerja bersama? Jawabannya ada di main RBAC.java, tempat di mana metode main dijalankan. Di dalam kelas ini, program akan membuat beberapa objek dari admin dan member biasa. Menariknya, semua objek yang berbeda jenis ini disimpan ke dalam satu wadah array yang sama bertipe pengguna. Proses ini memanfaatkan konsep upcasting di mana objek dari subkelas biasa bisa disimpan ke dalam variabel bertipe superclass. Langkah ini membuat struktur kode kita menjadi jauh lebih fleksibel. Untuk memproses datanya, program menggunakan perulangan for each. Saat perulangan berjalan, program akan memanggil metode access system untuk setiap objek. Disinilah kehebatan Java, meskipun tipe array-nya adalah pengguna, Java secara otomatis mengenali identitas asli objek tersebut. Jika itu objek admin, maka pesan akses penuh yang keluar. Jika objek member, maka pesan akses terbatas yang muncul. Mekanisme ini kita kenal dengan istilah dynamic method dispatch, yang merupakan bentuk nyata dari prinsip polymorphism. Selain itu, program juga dilengkapi dengan operator instantiation untuk mendeteksi tipe real dari objek yang sedang diproses. Jika terdeteksi sebagai admin, program akan melakukan downcasting agar objek tersebut bisa memanggil fungsi khususnya, yaitu blokir pengguna utama. Hal yang sama berlaku untuk member biasa, agar bisa mengeksekusi perbarui status online. Lewat downcasting ini,
Fitur spesifik tiap peran tetap bisa digunakan tanpa mengorbankan fleksibilitas superkelas. Secara keseluruhan, program ini simulasi RBAC ini berhasil menerapkan 5 pilar penting dalam Object Oriented Programming atau OOP, yaitu inheritance, yaitu pewarisan sifat dan superkelas ke subkelas, dan polymorphism, satu interface banyak perilaku. Ketiga, method overriding, modifikasi fungsi induk di kelas anak. Keempat, upcasting. Dan kelima, downcasting untuk fleksibilitas manajemen objek. Melalui kombinasi konsep-konsep tersebut, sistem role-based access control ini dapat berjalan dengan terstruktur, aman, dan efisien. Pembagian peran yang jelas ini membuat sistem tidak hanya mudah dipahami saat ini, tetapi juga sangat adaptif dan siap untuk dikembangkan ke skala yang lebih kompleks di masa mendatang. Demikian presentasi saya mengenai implementasi RBAC berbasis OOP dengan Java. Terima kasih atas perhatiannya. Pada pertemuan 9 kali ini, saya akan menjelaskan program Java yang telah saya rancang untuk menunjukkan penerapan konsep abstract class dalam Object-Oriented Programming. Dalam demonstrasi kali ini, saya menggunakan 3 kelas utama yang saling terintegrasi, yaitu pegawai Java, programmer Java, dan main pegawai Java. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk menggambarkan bagaimana sebuah kelas abstrak bertindak sebagai fondasi utama dalam mengelola data pegawai, sekaligus menghitung sistem penggajiannya. Kita mulai dari komponen dasar, yaitu kelas pegawai Java. Kelas ini sengaja saya rancang sebagai sebuah abstrak kelas atau kelas abstrak. Artinya kelas ini murni berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint induk dan tidak bisa diinstansiasi menjadi objek secara langsung. Di dalamnya terdapat 2 atribut utama, yaitu nama dan ID pegawai. Keduanya menggunakan akses modifier protected agar bisa diwariskan dan diakses langsung oleh kelas anaknya. Kelas ini juga dilengkapi dengan sebuah konstruktor untuk inisialisasi identitas awal pegawai, serta metode reguler bernama tampilkan info untuk memunculkan data nama dan ID ke layar. Menariknya, di sini saya juga menanamkan sebuah abstrak metode bernama hitung gaji. Metode ini sengaja dideklarasikan tanpa isi atau tubuh fungsi. Tujuannya adalah memberikan kewajiban bagi setiap kelas turunan untuk menentukan sendiri bagaimana cara menghitung gaji sesuai dengan peran spesifik mereka. Selanjutnya adalah kelas programmer Java yang merupakan turunan langsung dari pegawai dengan memanfaatkan keyword extend sebagai subkelas. Programmer secara otomatis mewarisi seluruh kemampuan dan atribut dari kelas induknya. Namun, untuk menyesuaikan dengan karakteristik seorang programmer, saya menambahkan atribut khusus, yaitu gaji pokok. Atribut ini diberi akses privat sebagai bentuk penerapan keamanan data. Pada bagian konstruktor, program menggunakan keyword super untuk memanggil konstruktor milik pegawai agar data nama dan ID bisa langsung diproses oleh kelas induk. Baru kemudian nilai gaji pokoknya disimpan ke dalam atribut lokal. Nah, di kelas ini jugalah kewajiban dari kelas induk ditunaikan. Programmer Java melakukan override terhadap abstract method hitung gaji untuk menampilkan kalkulasi dan informasi nominal gaji yang diterima oleh seorang programmer. Ini membuktikan bahwa setiap kelas anak memiliki kebebasan penuh untuk mendefinisikan fungsi abstrak tersebut sesuai kebutuhan realistiknya. Sekarang mari kita lihat bagaimana program ini dieksekusi melalui kelas main pegawai Java. Di dalam metode main, program akan menciptakan sebuah objek bernama Budi yang dicetak dari kelas programmer. Di sini kita akan memasukkan data nama Budi, ID pegawai 12345 dengan gaji pokok senilai 5 juta. Setelah objek berhasil diinisialisasi, program berturut-turut akan memanggil metode tampilkan info untuk memvalidasi identitas pegawai, lalu menyusul metode hitung gaji. Alhasil, saat program di running, sistem akan menampilkan kesatuan informasi yang rapi, mulai dari nama, ID, hingga nominal gaji yang hakiki dari pegawai tersebut. Melalui rancangan coding sederhana ini, kita bisa melihat bahwa 4 pilar utama OOP telah diterapkan dengan sangat harmonis.
Pertama, abstraction terlihat jelas pada pengguna abstrak kelas dan abstrak method di pegawai.java sebagai kerangka kosong. Inheritance terjadi saat programmer mewarisi cetak biru dari pegawai. Encapsulation ditunjukkan oleh atribut gaji pokok yang dikunci dengan akses privat demi keamanan data. Keempat, ada method overriding, diimplementasikan saat programmer mengisi logika nyata pada fungsi hitung gaji. Kesimpulannya, pemanfaatan abstrak kelas terbukti mampu menghasilkan struktur kode yang jauh lebih rapi, terorganisir, dan aman. Kelas induk bertugas menyamankan standar komponen umum, sementara kelas anak berfokus pada spesifikasi pekerjaannya. Pendekatan ini membuat sistem kita menjadi sangat fleksibel dan mudah untuk dikembangkan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya pada pertemuan 10. Terima kasih. Pada pertemuan 11, saya akan mempresentasikan program Java yang telah saya rancang untuk mendemonstrasikan penerapan konsep Immutable Class dalam Object Oriented Programming atau OOP. Secara sederhana, Immutable Class adalah sebuah kelas yang objeknya sama sekali tidak bisa diubah setelah pertama kali diciptakan. Di dunia pengembangan perangkat lunak, konsep ini sangat krusial untuk menjaga keamanan dan konsistensi data, terutama pada informasi sensitif seperti log sistem, riwayat transaksi, ataupun data persetujuan. Untuk mensimulasikan sistem ini, saya membuat dua kelas utama, yaitu log persetujuan.java sebagai objek immutable-nya dan main log persetujuan.java untuk menguji ketahanan sistem. Mari kita bedah komponen pertamanya, yaitu log persetujuan.java. Agar kelas ini benar-benar bersifat immutable, ada beberapa taktik proteksi yang saya terapkan. Pertama, final class. Deklarasi kelas ini menggunakan keyword final, artinya kelas ini dikunci rapat dan tidak bisa diturunkan atau di-extend oleh kelas lain. Langkah ini mencegah adanya kelas anak yang mencoba memodifikasi perilakunya. Kedua, private final attribute di dalamnya terdapat dua atribut, yaitu nama dosen bertipe string dan waktu disetujui bertipe date. Keduanya dikunci dengan akses private final, artinya nilainya hanya bisa diisi satu kali melalui konstruktor dan mutlak tidak bisa diubah lagi di luar. Namun, tantangan terbesar dari immutability muncul ketika kita menggunakan objek yang bersifat mutable bisa diubah, seperti tipe date. Jika kita langsung menyimpan referensi objeknya, data kita rawan bocor dan dimanipulasi dari luar. Untuk mengatasinya, pada bagian konstruktor saya menerapkan teknik yang disebut defensive copy. Daripada langsung mencaplok objek date yang diterima, program ini akan membuat salinan instansiasi baru lewat perintah. Dengan cara ini, jika objek tanggal di luar kelas diubah oleh user, data yang sudah masuk ke dalam log persetujuan akan tetap aman dan tidak terpengaruh sama sekali. Strategi defensive copy ini juga saya terapkan dalam fungsi getternya, yaitu pada get waktu disetujui. Saat pihak luar meminta data waktu, program tidak memberikan objek aslinya, melainkan cloningan atau salinan barunya. Jadi, jika mereka mencoba memanipulasi objek yang mereka terima, enkapsulasi data internal kita tetap berdiri kokoh. Sekarang mari kita buktikan ketangguhannya melalui main log persetujuan. Pada metode main, mula-mula program membuat objek tanggal saat ini dan menginstansiasikannya ke dalam objek log persetujuan dengan nama Dr. Hussein. Di fase awal ini, log sistem tercatat dengan sangat akurat dan asli. Nah, untuk menguji sistemnya, saya melakukan simulasi serangan atau manipulasi ilegal. Program mencoba meretas data waktu persetujuan menggunakan fungsi setTime pada objek tanggal asli, dengan sengaja memundurkan waktunya sebanyak 30 hari ke belakang. Hasilnya, meskipun objek variabel di luar berhasil diubah, data waktu yang terbungkus di dalam objek log persetujuan tetap tidak bergeming sedikit pun. Berkat adanya defensive copy, manipulasi eksternal tersebut gagal total karena yang mereka ubah bukanlah referensi yang disimpan oleh sistem internal kita. Pada output, sistem melakukan audit otomatis dan mengeluarkan status aman, integrasi data terbukti sukses dan dipertahankan. Dari keseluruhan program ini, kita dapat melihat sinergi konsep OOP yang sangat kuat. Pertama, encapsulation. Seluruh atribut disembunyikan dengan akses privat. Kedua, immutability dicapai lewat kombinasi keyword final baik pada level kelas maupun atribut.
Ketiga, defensive copy sebagai tameng tambahan untuk menangani objek-objek referensi yang bersifat dinamis. Simpulannya, penerapan immutable class adalah solusi yang sangat efektif dan elegan untuk memproteksi data berharga dari perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Pendekatan arsitektur seperti ini sangat direkomendasikan dalam membangun aplikasi berskala nyata yang menuntut integritas tinggi seperti sistem informasi akademik, aplikasi finansial, maupun modul audit log. Sekian presentasi dari saya pada pertemuan 11. Terima kasih. Pada pertemuan 12, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu sebuah simulasi sederhana sistem pemesanan minuman. Program ini dirancang khusus untuk mendemonstrasikan penerapan konsep interface dalam OOP. Tujuan utamanya dalam memperlihatkan bagaimana sebuah interface bertindak sebagai kontrak yang mengatur fungsi-fungsi wajib yang harus dimiliki oleh kelas pengimplementasinya. Sistem ini dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu pemesanan Java sebagai interface, minuman Java sebagai kelas yang mengimplementasikannya, dan main minuman Java sebagai penggerak utama program. Kita mulai dari komponen pertama, yaitu pemesanan Java. Di sini pemesanan bertindak sebagai sebuah interface. Bisa dibilang interface ini adalah sebuah pedoman atau kontrak yang berisi daftar fungsi, metode tanpa isi. Di dalam interface ini, saya mendeklarasikan 2 metode, yaitu pesan dan cetak struk. Karena sifatnya yang abstrak, kedua metode ini hanya berupa nama saja. Efeknya, kelas apapun yang berani mengimplementasikan interface ini nantinya wajib mengisi logika di dalam kedua fungsi tersebut. Melalui standarisasi ini, struktur aplikasi pemesanan kita menjadi jauh lebih teratur dan seragam. Selanjutnya adalah kelas minuman Java. Kelas ini adalah mengadopsi kontrak dari kelas induknya dengan menggunakan keyword implement pemesanan. Artinya, kelas minuman wajib menuntaskan janji untuk mendefinisikan isi dari metode pesan dan cetak struk. Kelas ini dibekali dengan 4 atribut penting, yaitu nama, jumlah, harga, dan total. Di bagian konstruktornya, begitu pengguna memasukkan data, program tidak hanya menyimpan data tersebut ke dalam atribut masing-masing, tetapi secara otomatis mengalkulasikan nilai total dengan mengalihkan jumlah pesanan dan harga satuan. Jadi, begitu objek minuman tercipta, total biayanya sudah langsung siap digunakan tanpa perlu dihitung berulang kali. Selanjutnya, kelas minuman melakukan override terhadap 2 fungsi kontak tadi. Metode pesan diisi dengan logika untuk memunculkan notifikasi konfirmasi pesanan berhasil dibuat. Metode cetak struk diisi dengan logika untuk menyusun rincian transaksi secara lengkap mulai dari nama minuman, kuantitas, harga satuan, hingga total nota yang harus dibayar oleh pelanggan. Komponen terakhir adalah main minuman Java, yang berfungsi sebagai pusat eksekusi program. Dalam metode main, program mula-mula mengaktifkan objek scanner untuk menangkap input langsung dari keyboard pengguna. Program akan menuntun user untuk menginput nama minuman, jumlah yang dibeli, serta harga satuannya. Setelah semua data terkumpul, data tersebut langsung dilempar ke dalam konstruktor kelas minuman untuk membuat objek baru. Setelah objeknya aktif, program berturut-turut akan memicu metode pesan untuk konfirmasi sukses, lalu memanggil cetak struk untuk memaparkan nota fisik di layar. Di baris akhir, program secara disiplin menutup objek scanner menggunakan perintah input.close demi menghemat resource system. Melalui program simulasi ini, beberapa prinsip utama OOP telah berhasil diwujudkan dengan sangat baik. Pertama, interface sebagai standarisasi atau kontrak dasar bagi sistem pemesanan. Kedua, metode overriding diimplementasikan saat kelas minuman merumuskan ulang isi dari fungsi pesan dan cetak struk. Ketiga, encapsulation tercermin dari penyatuan data dan perilaku metode ke dalam satuan-kesatuan kelas yang padat dan struktur. Simpulannya, pengguna interface terbukti mampu menghasilkan arsitektur kode yang rapi, fleksibel, dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas. Jika kedepannya kita ingin memperluas aplikasi ini, misalnya menambahkan menu makanan atau dessert, kita cukup membuat kelas baru dan mengimplementasikan interface pemesanan yang sama tanpa perlu mengacak-ngacak kode yang sudah ada.
Sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi interface pada Java di pertemuan 12. Pada pertemuan 13, saya akan menjelaskan program Java yang telah saya rancang untuk mengelola data buku secara dinamis. Tujuan utama dari program ini adalah mendemonstrasikan bagaimana sebuah objek dapat disimpan, ditambahkan, dan ditampilkan dengan memanfaatkan ArrayList dari Collection Framework Java. Proyek ini dibangun menggunakan dua kelas utama yang saling melengkapi, yaitu data buku Java sebagai representasi objek cetak biru buku dan main data buku Java yang bertindak sebagai pusat kendali interaksi pengguna. Kita mulai dari komponen penyimpanan datanya, yaitu kelas data buku Java. Kelas ini murni berfungsi sebagai wadah informasi untuk satu buah buku. Di dalamnya saya menanamkan dua atribut utama, yaitu judul dan penulis, agar data bisa langsung diisi begitu objeknya diciptakan. Kelas ini dilengkapi dengan sebuah konstruktor yang menangkap input judul dan penulis dari user. Sebagai pelengkap, saya juga menambahkan metode bernama tampilkan. Fungsi dari metode ini sangat sederhana, yaitu mencetak informasi judul beserta penulis ke layar dengan format yang rapi dan mudah dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, mari kita bedah otak dari program ini, yaitu main data buku Java. Di dalam metode main, program pertama-tama akan mengaktifkan objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Setelah itu, program akan menginstansiasikan sebuah ArrayList bertipe data buku dengan nama daftar buku. Di sini saya sengaja memilih ArrayList ketimbang array konvensional. Mengapa? Karena ArrayList memiliki sifat dinamis, di mana ukurannya bisa bertambah secara otomatis seiring bertambahnya data. Struktur ini sangat ideal untuk menangani data yang jumlahnya tidak bisa kita prediksi sejak awal. Untuk mengatur alur interaksinya, program ini memanfaatkan perulangan dual guna menampilkan menu utama secara terus-menerus selama user belum memilih untuk keluar. Menu tersebut berisi 3 opsi interaktif: tambah buku, tampilkan buku, dan keluar. Setiap pilihan pengguna nantinya akan diarahkan secara rapi ke blok kode masing-masing menggunakan percabangan switch case. Mari kita lihat apa yang terjadi di balik setiap pilihan menu tersebut. Menu 1, tambah buku. Ketika menu ini dipilih, program akan meminta input judul dan nama penulis. Setelah diisi, program secara otomatis memicu konstruktor untuk membuat objek data buku baru, lalu menyimpannya ke dalam wadah ArrayList menggunakan fungsi add. Begitu sukses, notifikasi konfirmasi akan langsung muncul di layar. Menu 2, tampilkan buku. Di sini program bertindak cerdas dengan memeriksa kondisi penyimpanan terlebih dahulu menggunakan metode isEmpty. Jika ArrayList masih kosong, sistem akan memberikan peringatan bahwa belum ada data yang diinput. Namun jika data sudah tersedia, program akan menyisir seluruh isi ArrayList satu persatu menggunakan perulangan for each. Lalu memanggil fungsi tampilkan milik masing-masing objek buku untuk menyajikan datanya secara lengkap. Terakhir, jika pengguna memilih keluar, kondisi pada dual menjadi tidak terpenuhi sehingga perulangan otomatis berhenti. Sebelum program benar-benar ditutup, perintah input close dieksekusi demi menjaga efisiensi penggunaan sumber daya sistem. Lewat implementasi program ini, beberapa fondasi penting dalam pemrograman Java berhasil diterapkan dengan sangat baik. Pertama, ada kelas dan objek melalui pembuatan cetak biru data buku. Kedua, konstruktor untuk inisialisasi instan data objek buku. Ketiga, collection framework memanfaatkan fleksibilitas dinamis dari ArrayList. Keempat, control flow mengombinasikan logika perulangan dual, for each, serta struktur control switch case. Kesimpulannya, program ini sukses membuktikan bahwa pengelolaan kumpulan objek di Java dapat dilakukan secara efisien, rapi, dan terstruktur menggunakan ArrayList. Struktur arsitektur yang modular ini membuat kode program kita menjadi sangat fleksibel, mudah dirawat, dan siap untuk dikembangkan lagi menjadi sistem manajemen perpustakaan yang jauh lebih kompleks di masa depan. Sekian penjelasan saya pada pertemuan 13 mengenai simulasi pengelolaan data buku berbasis ArrayList ini. Terima kasih. Pada pertemuan 14, dibuat sebuah mini project yaitu library. Mini project ini merupakan gabungan dari materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya.
Program menyediakan beberapa menu yaitu tambah buku, tampilkan buku, cari buku, hapus buku, dan keluar. Pengguna dapat memasukkan data buku, kemudian data tersebut disimpan menggunakan array list. Selain itu, pengguna juga dapat mencari buku berdasarkan judul dan menghapus buku apabila sudah tidak diperlukan. Program ini menggunakan konsep interface agar struktur program lebih rapi. Collection Framework digunakan untuk menyimpan data, sedangkan konsep OOP membuat program lebih mudah dipelihara apabila nantinya ingin ditambahkan fitur baru. Walaupun program ini masih sederhana dan berbasis terminal, konsep yang digunakan sudah sama seperti dasar pembuatan aplikasi yang lebih besar. Baik, rangkuman dari pertemuan 9 hingga 14, yaitu di pertemuan 9, mempelajari inheritance and RBAC, yaitu pewarisan, belajar mewariskan atribut dan metode dari superclass ke subclass menggunakan keyword extends. Konsep ini diterapkan pada sistem hak asas user, admin, dan member agar manajemen objek menjadi lebih fleksibel lewat polymorphism dan method overriding. Di pertemuan 10 dan 11, yaitu abstrak kelas, memahami kelas abstrak sebagai blueprint murni yang tidak bisa dibuat menjadi objek langsung. Kelas induk hanya menyediakan standar atau kerangka, fungsi kosong, atau abstrak metode, sedangkan kelas anak wajib mengisi logika realnya, misalnya hitung gaji. Di pertemuan 12, immutability dan defensive copy, mempelajari cara mengunci data sensitif agar tidak bisa diubah dari luar menggunakan immutable class, dipadukan dengan teknik defensive copy untuk menyalin objek bertipe dinamis seperti det demi menjaga integritas data dari manipulasi ilegal. Di pertemuan 13, interface menggunakan interface sebagai kontrak mutlak yang mengikat. Setiap kelas yang mengimplementasikan interface tersebut wajib menyediakan fungsi yang sama, sehingga arsitektur kode menjadi sangat rapi. Pertemuan 14, mini project library, puncak implementasi yang menggabungkan seluruh materi sebelumnya ke dalam sistem manajemen perpustakaan berbasis terminal. Yang pertama, interface digunakan sebagai standar manajemen buku. Kedua, collection framework atau array list digunakan sebagai wadah penyimpanan dinamis untuk fitur tambah, tampilkan, cari, dan hapus buku. Ketiga, prinsip OOP membuat program ini modular, terstruktur, dan sangat mudah dirawat atau dikembangkan dengan fitur baru di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.